Bayangkan, sebuah zaman ketika batuk yang tak kunjung reda bisa jadi vonis mati. Sebuah masa ketika pengobatan TB hanyalah udara segar dan harapan. Ini bukan kisah fiksi, ini kenyataan yang pernah dialami dunia selama berabad-abad. Halo sahabat TB, selamat datang kembali di Ensiklopedia TB, segmen di mana kita bahas sejarah, perkembangan, dan kisah inspiratif dalam perjuangan melawan tuberkulosis. Hari ini, kita akan bahas satu hal yang sangat penting dan bikin kita bisa optimis. Bagaimana sih perjalanan panjang dunia dalam menemukan pengobatan TB? Kalau sekarang, kita bisa bilang TB bisa disembuhkan. Itu bukan datang tiba-tiba. Ada perjuangan, eksperimen, bahkan kegagalan yang jadi pelajaran. Di zaman dahulu, saat ilmu pengetahuan belum berkembang pesat, tuberkulosis dianggap sebagai penyakit yang tak bisa dijelaskan. Penderita TB yang batuk darah, tubuhnya semakin kurus, dan kulitnya semakin pucat, itu bukan hanya tanda sakit. Di mata banyak orang, itu adalah tanda kutukan. Mereka yang menderita dianggap dihukum karena dosa atau bahkan diserang oleh roh jahat. Masyarakat percaya bahwa seseorang yang terkena TB sedang dihantui atau keluarganya sedang dihukum oleh kekuatan gaib. Di Eropa abad pertengahan, TB bahkan dikenal dengan nama penyakit vampir karena gejala-gejalanya yang mirip dengan deskripsi makhluk yang hidup dengan menghisap darah. Penderita TB sering dijauhi, dipandang sebagai pembawa malapetaka. Batuk darah, kulit pucat, tubuh yang menyusut drastis, semua itu dianggap sebagai tanda bahwa mereka bukan lagi manusia biasa, tetapi korban kutukan yang harus dihindari. Pengobatannya pun jauh dari sains. Ritual pengusiran roh, ramuan pahit, atau bahkan tindakan ekstrim seperti mengeluarkan darah dianggap sebagai cara untuk membersihkan penderita dari kutukan tersebut. Beberapa orang bahkan percaya bahwa meminum darah binatang atau bahkan darah sesama penderita TB bisa menjadi penangkal penyakit ini. Betapa kelamnya masa itu, di mana pengobatan lebih banyak didorong oleh ketakutan dan tahayul daripada pengetahuan medis. Seiring berjalannya waktu, pemahaman mulai berubah. Pada abad ke-19, orang mulai menyadari bahwa tuberkulosis bukan kutukan atau penyakit yang disebabkan oleh kekuatan gaib, melainkan penyakit menular yang bisa berkembang karena lingkungan yang buruk, kebersihan yang tidak terjaga, udara yang tercemar, dan kondisi tempat tinggal yang padat. Muncul pendekatan baru dalam pengobatan. Sanatorium. Sanatorium dibangun di dataran tinggi atau hutan, jauh dari keramaian kota. Konsepnya sederhana, memberikan udara segar, sinar matahari, dan istirahat yang cukup kepada penderita TB. Pasien tinggal di sana selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, berharap agar udara segar dan perawatan alami dapat memperlambat perkembangan penyakit. Meski pengobatan ini tidak benar-benar menyembuhkan TB, sanatorium memberikan harapan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi para pasien. Di masa itu, sanatorium adalah harapan baru bagi mereka yang terjangkit TB. Bagi banyak orang, sanatorium adalah tempat untuk menunggu keajaiban atau ajal. Namun, masih ada cara-cara yang lebih ekstrim untuk mengobati TB pada masa itu, seperti metode kolaps terapi, di mana paru-paru pasien sengaja dikecilkan dengan harapan bisa beristirahat dan sembuh dengan sendirinya. Meskipun beresiko dan menyakitkan, ini adalah satu-satunya pilihan yang ada. Puncak dari perjalanan panjang ini datang pada tahun 1882, ketika seorang ilmuwan Jerman, Robert Koch, berhasil menemukan bakteri penyebab TB, Mycobacterium tuberculosis. Penemuan ini
membuka jalan bagi pengobatan yang lebih efektif dan berbasis ilmiah. Namun, perjalanan menuju pengobatan yang lebih baik masih panjang. Dr. Koch mencoba menggunakan tuberkulin sebagai obat, namun tidak berhasil. Walaupun begitu, penemuan ini menjadi batu loncatan penting dalam memahami penyakit ini. Baru pada tahun 1944, penemuan streptomycin oleh Salman Waxman dan timnya menjadi titik balik besar dalam dunia pengobatan TB. Antibiotik pertama ini membuka harapan baru bahwa TB bisa disembuhkan. Dengan ditemukannya streptomycin pada tahun 1944, TB yang sebelumnya mematikan akhirnya bisa disembuhkan. Namun, kemenangan itu tak berlangsung lama. Dokter mulai menyadari jika pasien hanya diberikan satu jenis obat, kuman TB bisa beradaptasi dan menjadi kebal. Streptomycin yang dulu dianggap penyelamat mulai kehilangan daya. Dari sinilah dunia belajar satu hal penting. Mengobati TB tidak bisa dengan satu senjata, harus dengan kombinasi. Hingga pada tahun 1952, ditemukanlah isoniazid, disusul oleh rifampicin di tahun 1970-an, lalu etambutol dan pirazinamid. 4 obat ini kemudian disatukan dalam sebuah regimen standar, dikenal juga sebagai terapi kombinasi jangka pendek, short course chemotherapy. Inilah dasar pengobatan TB modern yang digunakan hingga hari ini. Obat ini mampu menghancurkan kuman dari berbagai fase yang aktif maupun dorman. Namun, ada satu tantangan lagi, yaitu kepatuhan pasien. Banyak pasien berhenti minum obat saat merasa sembuh, padahal kuman belum benar-benar hilang. Hasilnya, kuman kebal terhadap obat. Akibatnya, pasien kambuh. WHO pun turun tangan. Tahun 1994, mereka meluncurkan strategi global bernama DOTS, Directly Observed Treatment, short course. Strategi ini sederhana, tapi krusial. Pasien minum obat langsung diawasi petugas kesehatan. Dengan begitu, pengobatan bisa tuntas dan efektif. DOTS menyelamatkan jutaan jiwa. Tapi, pertempuran belum usai. Dunia kembali dihadapkan pada tantangan besar, TB kebal obat atau MDR TB. Jenis TB ini tidak mempan terhadap isoniazid dan rifampicin. Pasien dengan TB resisten harus menjalani pengobatan panjang, bisa lebih dari 18 bulan, dengan efek samping yang menyiksa. Banyak yang menyerah di tengah jalan. Ilmuwan tak tinggal diam. Dalam 1 dekade terakhir, hadir 3 bintang baru, bedaquiline, linezolid, dan pretomanid. Obat ini dikhususkan untuk melawan TB resisten. Waktu pengobatan jadi lebih singkat, hanya 6 bulan, dalam beberapa kasus dan dengan efek samping lebih ringan. Mereka bukan hanya menyembuhkan, mereka mengembalikan harapan. Sekarang, kita hidup di zaman yang terus berkembang. Upaya untuk mengakhiri TB semakin kuat dan banyak kemajuan yang sedang dilakukan. Salah satunya adalah pengembangan vaksin baru yang lebih efektif dari vaksin BCG yang sudah lama digunakan. Saat ini, vaksin M72 yang diharapkan bisa melawan TB lebih baik lagi. Selain itu, penelitian untuk pengobatan TB laten juga terus berjalan, memberi harapan baru untuk mencegah penyakit ini sebelum berkembang jauh. Teknologi juga memainkan peran besar dalam masa depan pengobatan TB. Dengan adanya teknologi digital, pelacakan dan diagnosis TB bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Bahkan, teknologi kecerdasan buatan AI mulai digunakan untuk membantu dokter mendiagnosis TB lebih tepat, yang tentunya mempercepat pengobatan dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan semua inovasi ini, kita semakin dekat untuk mengakhiri TB. Tidak hanya dengan obat dan vaksin, tetapi juga dengan teknologi yang semakin canggih. Meskipun ilmu pengetahuan telah memberikan kita solusi yang jelas dan efektif untuk mengobati TB, ironisnya, di beberapa tempat penyakit ini masih dipandang dengan cara yang sama seperti dulu.
sebagai kutukan atau sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan, dengan adanya obat-obatan canggih dan pengobatan yang terbukti efektif, masih ada ketidakpercayaan terhadap medis. Banyak yang memilih pengobatan alternatif yang tidak teruji atau bahkan percaya pada ramuan mistis. Dan stigma sosial terhadap penderita TB masih berlangsung. Banyak yang menganggap TB sebagai penyakit yang memalukan, penyakit orang miskin, atau bahkan penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang buruk. Stigma ini memperburuk situasi karena penderita sering merasa malu untuk datang ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan. Hari ini, kita berada pada titik di mana kita bisa mengatakan bahwa TB bisa disembuhkan. Namun, meski dunia medis telah berkembang pesat, stigma sosial yang mengelilingi TB masih harus kita hadapi. Kita harus berjuang bersama untuk menghapuskan ketakutan dan stigma yang ada di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, akses pengobatan yang lebih mudah, dan kerjasama yang kuat, kita bisa mengakhiri TB di Indonesia. Dari kutukan dan mistis hingga pengobatan ilmiah, perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa dengan ilmu pengetahuan, kita bisa mengalahkan penyakit ini. Kini, tantangan kita adalah menghapus stigma, memberi informasi yang benar, dan memastikan setiap orang bisa mendapatkan pengobatan yang mereka butuhkan tanpa rasa takut atau malu. Jika para ilmuwan, dokter, dan penyintas TB tak pernah menyerah, maka tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu. Kini, kita tahu satu hal, TB bisa disembuhkan, tapi harus dilawan bersama. Jangan biarkan sejarah berulang. Ayo, jadi bagian dari generasi yang mengakhiri TB. Sampai jumpa di episode Ensiklopedia TB berikutnya. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang tahu bahwa kita bisa bersama-sama mengalahkan TB. Kami pamit, see you on the next video. Bye! TB TV, take action, no discrimination.